Di pagi itu, seorang gadis cantik yang bertubuh tinggi dan ramping tampak sedang bersiap-siap untuk berangkat menuju ke kampusnya. Meski tanpa polesan make up di wajahnya yang mulus, namun hal itu tidak mengurangi kecantikan yang memancar dari wajahnya. Gadis itu dahulu ceria dan senang banyak ngobrol, namun akhir-akhir ini dia cenderung pendiam dan sangat tertutup. Bila berada di rumah atau di kampus pun bicaranya hanya seperlunya. Hal itu sempat menjadi perhatian Nindi dan juga Miftah, teman sekampusnya. Mereka dahulu merupakan teman satu alma mater ketika berada di sekolah menengah atas. Bahkan mereka bertiga berteman dengan akrab. Sekarang meski mereka juga satu kampus namun berbeda jurusan. Mungkin hal itulah yang membuat terciptanya jarak di antara gadis itu dengan Nindi dan juga Miftah. Gadis itu bernama Rani. Dia seorang gadis cantik yang berusia sekitaran 18 tahun. Dia juga menjadi bunga desa di kampungnya. Rani bukan hanya cantik wajahnya, tapi cantik juga kepribadiannya. Kecantikan Rani merupakan warisan dari ibunya yang bernama Sarah, yang dahulu juga merupakan seorang bunga desa di masa mudanya. Namun meski sama-sama berwajah cantik, sayangnya nasib Bu Sarah kurang beruntung karena suaminya meninggal ketika usia Rani masih kecil. Setelah 5 tahun hidup menyendiri, akhirnya Bu Sarah pun menikah lagi dengan Pak Herman. Pak Herman berjanji akan menyayangi Rani seperti anaknya sendiri. Oleh sebab itu Bu Sarah bersedia menerima lamarannya. Ya, Pak Herman adalah seorang duda tanpa anak yang telah berpisah lama dengan Titin istrinya. Pak Herman ini profesinya adalah sebagai juragan batu bata di kampung mereka dan hidupnya sudah mapan. Bahkan gak lama lagi Pak Herman bakal ikut dalam pencalonan kepala desa di kampung tersebut. Kecantikan Rani bukan hanya memikat hati para pemuda di desanya, tapi juga membuat para pemuda di desa lain ikut terpikat. Banyak pemuda yang berbondong-bondong menyatakan cinta kepadanya. Meski akhirnya cinta mereka bertepuk sebelah tangan dan harus merasakan patah hati. Sebabnya adalah karena Rani dilarang pacaran oleh Bu Sarah dan juga Pak Herman. Mereka beralasan Rani harus fokus pada kuliahnya demi masa depannya. Bahkan Pak Herman sangat protektif pada Rani hingga cenderung membatasi semua ruang gerak anak tirinya tersebut. Seringkali juga Pak Herman mengancam akan memberhentikan kuliah Rani bila berani membangkang padanya. Meski hidup mereka serba berkecukupan dan bergelimang fasilitas yang serba mewah, namun sebenarnya Rani tidak bahagia. Rani merasa hidupnya seperti burung yang berada di dalam sangkar. Rani tak diizinkan keluar rumah kecuali berangkat kuliah atau bila ditemani Bu Sarah atau orang suruhan Pak Herman. Sebenarnya dalam hatinya Rani ingin sekali ikut setiap kali Miftah dan Nindi mengajaknya main atau nongkrong di kafe sepulang kuliah. Namun apa daya selalu dilarang oleh Pak Herman maupun oleh Bu Sarah. Bahkan ketika Miftah dan Nindi sempat mau menjemput Rani untuk ikut acara gebyar seni kampus yang berlangsung dari sore hingga malam, boro-boro diberi izin, malah Miftah dan Nindi diusir Pak Herman sambil mengancam mereka untuk jangan lagi mengajak Rani bepergian atau memberi pengaruh buruk pada Rani. Waktu itu Rani hanya bisa menangis sambil minta maaf pada Nindi dan juga Miftah agar memaafkan sikap ayah tirinya tersebut. Namun entah kenapa, sejak saat itu Nindi dan Miftah sudah tak pernah lagi bertemu Rani di kampus. Ada desas-desus yang mengatakan jika Rani telah berhenti kuliah. Sepertinya hal itu benar sebab mereka berdua tak pernah lagi melihat Rani di sekitar kampus. 2 bulan kemudian, Bu Sarah heran melihat perubahan tubuh Rani yang lebih berisi, terutama di bagian perut. Tapi wajahnya sedikit pucat. Padahal sebelumnya badan Rani kurus. Bu Sarah juga sering memergoki Rani sedang muntah-muntah di pagi hari dan juga tak punya nafsu makan. Bila mencium aroma nasi yang baru matang, Rani langsung menghindar dengan alasan baunya yang tidak enak. Tapi setiap kali Bu Sarah mengajak Rani untuk periksa ke dokter, sang anak pasti akan menolak. Rani berkilah bahwa dia hanya mengalami masuk angin biasa. Tapi terlalu sering melihat putri kesayangannya muntah-muntah makin menambah kecurigaan Bu Sarah. Kecurigaan itu semakin menjadi ketika melihat wajah Rani yang makin pucat dan makin banyak mengurung diri di dalam rumah. Kenapa tingkah Rani akhir-akhir ini kok kayak orang yang lagi hamil muda ya? Pikir Bu Sarah di dalam hatinya. Perasaan Bu Sarah sungguh tak tenang. Ibu mana yang tidak khawatir melihat anak gadisnya hamil tanpa suami? Tapi awalnya Bu Sarah mencoba menepis pikiran buruknya itu. Mana mungkin Rani hamil? Dia kan gadis baik-baik yang jarang keluar rumah. Pacar aja gak punya. Mungkin benar dia hanya masuk angin biasa, kata Bu Sarah menghibur dirinya sendiri.
Namun semua pikiran positif Bu Sarah langsung lenyap ketika Rani mulai bertingkah tidak biasa. Rani tiba-tiba saja minta dibelikan mangga muda ketika Bu Sarah hendak berangkat ke pasar. Katanya tak mau makan apa-apa, cuma ingin menikmati mangga muda. Dan mangga muda yang dibelikan Bu Sarah langsung habis dimakan Rani dengan lahapnya. Malamnya tiba-tiba saja Rani menyuruh Mang Jaja, supir Mang Herman, untuk mencarikan pepes ikan mas. Katanya Rani tiba-tiba saja ingin sekali makan pepes ikan mas itu. Tapi Neng, ini kan sudah jam 10 malam atuh. Mana ada orang jualan pepes ikan mas jam segini. Besok aja atuh ya. Biar Mang Jaja nanti suruh Binunung buat masak ikan pepes buat Neng Rani, bujuk Mang Jaja. Namun Rani tetap bersikukuh tidak mau menunda kemauannya. Saya maunya sekarang Mang, bukan besok. Terdengar suara Rani memaksa Mang Jaja untuk mencarikan pepes ikan mas yang dia mau saat itu juga. Ya tapi kan sekarang udah malam atuh Neng Rani. Mang Jaja teh harus nyari kemana coba. Kalau jam segini mah warung nasi di kampung kita mah pasti udah pada tutup. Lagi-lagi Mang Jaja kembali mencoba untuk membujuk Rani. Ya udah kalau Mang Jaja gak mau nyariin mah biar saya aja yang nyari sendiri. Di luar dugaan Rani tetap ngotot ingin malam itu juga makan pepes ikan mas. Bu Sarah yang baru saja pulang dari pengajian di masjid mendengar keributan antara Rani dan Mang Jaja. Dia ikut kaget saat tahu Rani bersikukuh ingin makan ikan pepes malam-malam. Bu Sarah langsung menghadang Rani yang telah memegang kunci motor seperti hendak keluar rumah. "Kamu mau kemana Rani? Sekarang sudah jam 10 malam lebih loh," tegur Bu Rani. "Saya mau cari pepes ikan mas Bu. Nggak tahu kenapa dari tadi kebayang-bayang pengen makan itu terus," jawab Rani dengan jujur. "Jangan minta sekarang, biar besok ibu belikan di pasar pagi-pagi ya." Namun Rani langsung menolak tawaran sang ibu. "Enggak, Rani itu maunya sekarang Bu, bukan besok." Rani tetap bersikeras. Mang Jaja yang tak mau disalahkan ikut menimpali obrolan ibu dan anak itu. "Maaf ibu, tadi juga saya teh udah nawarin biar besok minta Binunung masakin pepes ikan mas. Tapi Neng Raninya tetap gak mau Bu," Mang Jaja menjelaskan. "Iya gak apa-apa Mang, makasih ya. Udah sekarang Mang Jaja pulang aja, Rani biar saya yang ngurusin," sahut Bu Sarah sambil tersenyum ke arah Mang Jaja. Namun senyum di bibir Bu Sarah langsung lenyap seketika. Setelah Mang Jaja pulang, kini yang ada hanyalah kekhawatiran yang semakin mendekati kenyataan. Sesuatu yang sangat dia takutkan sepertinya akan menjadi kenyataan. Ya, Bu Sarah menjadi semakin yakin bahwa Rani sedang hamil muda. Karena biasanya hanya perempuan yang sedang hamil muda yang senang minta makanan yang aneh-aneh di tengah malam. Dan juga senang dengan makanan yang asam-asam seperti mangga muda. Dan itu semua dilakukan Rani, anak semata wayangnya. Tanpa terasa air mata Bu Sarah bergulir di pipinya yang kini mulai diwarnai kerutan-kerutan halus. Ya Tuhan, jangan-jangan beneran anakku hamil. Tapi siapa laki-laki yang sudah tega menghamilinya? Dan kenapa aku bisa kecolongan begini? Ratap Bu Sarah. Sementara tetesan air mata semakin deras mengalir di kedua belah pipinya. Karena ingin kepastian, Bu Sarah langsung menghampiri Rani di kamarnya. Suatu hal yang akhir-akhir ini jarang sekali dilakukan oleh Bu Sarah. "Ibu, tumben kesini?" tanya Rani seperti kurang nyaman didatangi ibunya di dalam kamar. Bu Sarah tak langsung menjawab. Sejenak Bu Sarah mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar Rani. Kedua bola matanya memicing seperti mencari-cari sesuatu. "Di mana laki-laki itu?" kata Bu Sarah yang langsung masuk kamar Rani dan memeriksa lemari, belakang pintu dan ranjang di bagian bawah. Sedangkan Rani tampak kebingungan dengan sikap tak biasa ibunya itu. "Ibu kenapa sih? Ibu nyari apa di kamar Rani?" tanya Rani sambil mengikuti langkah kaki ibunya. Tepat setelah Rani berdiri di belakangnya, Bu Sarah memutar tubuhnya yang kini menghadap ke arah Rani. Wajah kesal tampak tergurat jelas di wajah Bu Sarah karena tak menemukan apa yang dia cari. "Rani, tolong jujur sama ibu," ucap Bu Sarah dengan suara yang tercekat. Rasanya berat sekali mulutnya untuk menanyakan hal itu. Tapi mau tak mau harus dia tanyakan agar tak lagi bertanya-tanya atau menerka-nerka apa yang telah terjadi pada Rani, putri kesayangannya. Rani tetap diam, hanya menjawab dengan anggukan kepala. Bu Sarah mengajak Rani duduk di pinggir ranjang sambil memegang kedua bahu Rani.
Bu Sarah pun menguatkan hatinya untuk bertanya, "Ran, apa kamu lagi hamil, Nak?" Dengan terbata-bata Bu Sarah bertanya. Suasana hening untuk beberapa saat. Nampak Rani seperti terkejut dengan pertanyaan yang diajukan oleh ibunya itu. Namun bukannya langsung menjawab, Rani malah diam seribu bahasa. Rani malah menundukkan wajahnya, seperti tak berani menatap mata ibunya yang terlihat tak sabar menunggu jawabannya. "Ran, tolong jawab pertanyaan ibu, Ran." Kali ini dengan suara bergetar seperti menahan rasa sesak yang luar biasa, Bu Sarah kembali mengulangi pertanyaannya. Rani malah makin dalam menundukkan wajahnya. Bu Sarah masih menunggu Rani untuk membuka mulutnya. Tapi dia harus kecewa karena Rani masih memilih untuk bungkam. Tak lama kemudian yang terdengar malah suara isak tangis Rani yang begitu memilukan. Seperti halnya sang ibu, Rani pun dengan suara bergetar akhirnya menjawab, Maafkan Rani, Bu." Bu Sarah langsung merasa lemas mendengar ucapan Rani barusan. Saking lemasnya serasa tubuhnya tidak bertulang. Kali ini air mata Bu Sarah mulai jatuh tanpa bisa terbendung lagi. Dengan air mata masih terurai, Bu Sarah seakan ingin meyakinkan bahwa jawaban Rani mewakili dugaannya. Jadi kamu beneran hamil, Nak?" Rani kali ini menganggukkan kepalanya. Wajah cantiknya kini ikut basah oleh air mata. "Iya, Bu, maafin Rani, Bu," sahut Rani seraya sesenggukan. Bu Sarah langsung memeluk sang anak seakan ingin memberi kekuatan. "Ya ampun, Nak, siapa laki-laki itu yang sudah tega menghancurkan masa depanmu?" tanya Bu Sarah kemudian sambil perlahan melepaskan pelukannya dari Rani. Namun Rani hanya menggeleng sambil ketakutan. "Kenapa, Nak? Bilang sama ibu, siapa?" Kali ini Bu Sarah bertanya setengah memaksa. Bagaimanapun juga Bu Sarah sangat geram karena kini masa depan anak satu-satunya jadi hancur akibat perbuatan laki-laki itu. Namun tangis Rani malah kian keras menyayat hati, membuat hati Bu Sarah semakin teriris. Bu Sarah pun kembali memeluk erat sang anak. Keduanya pun lalu saling menangis. Pak Herman yang baru pulang dari luar kota sangat kaget mendengar pengaduan Bu Sarah tentang Rani yang hamil tapi tak mau menyebutkan siapa laki-laki itu. Reaksi berbeda ditunjukkan oleh Pak Herman. Bukannya menginterogasi Rani agar memberitahu siapa laki-laki penghancur masa depan sang anak itu, Pak Herman malah mengambil langkah yang terbilang cukup kejam. Rani dikurung Pak Herman di sebuah kamar khusus dan diminta jangan coba-coba keluar kamar itu. Bila Rani ada perlu apa-apa, diminta untuk langsung minta ke ibunya ataupun Binunung. Awalnya Bu Sarah memprotes keras tindakan suaminya itu yang dinilai telah berlebihan. Bu Sarah tak tega melihat Rani dikurung seperti tahanan. Sudah cukup Pak Herman mengekang Rani dengan minta Rani berhenti kuliah hingga selama 2 bulan ini Rani hanya tinggal di rumah, bisa berbaur dengan orang lain termasuk dengan teman-teman sebayanya. Namun Pak Herman tidak bergeming dengan permohonan sang istri. Pak Herman berkilah dia malu punya anak tiri hamil tanpa suami dan dia tak mau semua orang di kampung mengetahui aib keluarga mereka itu. Rani dianggap telah merusak nama baiknya sebagai juragan batu bata di kampung itu. Apalagi dalam waktu dekat Pak Herman akan ikut mencalonkan diri sebagai kepala desa. Apa kata orang-orang kalau mereka tahu anak tiriku hamil di luar nikah, Bu? "Malu aku, Bu, malu," kata Pak Herman penuh emosi sambil menggebrak meja. Bu Sarah yang sangat tahu karakter keras sang suami akhirnya hanya bisa pasrah. Meski batinnya sebagai seorang ibu tetap tak terima anaknya diperlakukan sedemikian rupa. Di luar dugaan Pak Herman keesokan harinya langsung memecat Ramdan, anak buahnya yang dulu pernah ketahuan curi-curi pandang ke arah Rani. Pak Herman ingin Rani mendapat calon suami kaya, minimal orang tuanya juga juragan seperti dirinya, agar level keluarga mereka tetap satu taraf. Ramdanlah yang dituduh Pak Herman telah menghamili Rani. Bu Sarah yang ikut percaya tuduhan suaminya tanpa menanyakan kebenarannya pada Rani jadi ikut geram dan hendak melaporkan Ramdan ke polisi. Marni ibu Ramdan bersimpu di kaki Pak Herman dan juga Bu Sarah agar mereka mau memaafkan Ramdan. Bu Marni menyarankan agar segera dinikahkan untuk menutupi aib. Pak Herman menolak mentah-mentah tawaran damai dari Bu Marni. "Enak saja, aku tidak sudi punya mantu cuma tukang nganter batu bata," kata Pak Herman dengan arogan.
Sementara itu Ramdan yang juga ikut diinterogasi warga dan juga Pak RT bersumpah tidak pernah melakukan hubungan di luar batas dengan Rani, apalagi sampai menghamilinya. Bahkan untuk meyakinkan mereka, Ramdan bersedia bersumpah bahwa dia tidak melakukan apa yang dituduhkan. Sumpah Pak Herman, Bu Sarah, saya teh memang sudah lama suka sama Neng Rani, tapi mana berani saya bermimpi miliki Neng Rani. Saya ini siapa? Neng Rani siapa? Ucap Ramdan seraya meringis menahan sakit di dadanya. Karena tadi sebelum diarak oleh warga dia sempat dipukul oleh Pak Herman di bagian dadanya. Tapi ucapan Ramdan tersebut malah makin menyulut emosi Pak Herman. Pak Herman yang sudah dikuasai emosi malah menghajar Ramdan hingga babak belur dan kemudian jatuh pingsan. Dasar kamu laki-laki miskin kurang ajar. Bukannya mengakui perbuatan bejatmu tapi malah nantangin Tuhan dengan bersumpah-sumpah, sungut Pak Herman sambil menyepak tubuh Ramdan yang sudah tak berdaya. Bu Marni yang melihat kondisi anak bungsunya begitu mengenaskan langsung menghamburkan diri memeluk Ramdan sambil menangis. Bu Marni mencoba membangunkan Ramdan seraya menyusut bibir Ramdan yang terluka dan mengeluarkan darah. Pak RT yang bertindak sebagai penengah minta masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Bu Sarah dan warga pun setuju, tapi saran mereka ditolak mentah-mentah oleh Pak Herman. Pak Herman bersikukuh tetap ingin menjebloskan Ramdan ke penjara, meski dia tak mengakui semua tuduhan. Sementara itu Nindi yang sempat minta izin ke Bu Sarah agar diperbolehkan untuk menjenguk Rani, merasa tak enak hati melihat ada asap hitam tebal menyelubungi sekujur tubuh Rani. Nindi pun memberitahu Miftah. Miftah kaget karena sebagai seorang indigo dia tahu bahwa itu artinya Rani sangat dekat dengan kematian. Tapi mereka berdua tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa mendoakan semoga Rani selalu berada dalam lindungan Tuhan. Bu Sarah malam itu mendengar suara teriakan dari kamar tempat Rani disekap. Ketika mau keluar kamar, Bu Sarah sempat kaget melihat Pak Herman tergesa-gesa masuk ke dalam kamar. Bu Sarah bertanya Pak Herman dari mana. Pak Herman dengan gugup menjawab baru selesai mengecek stok batu bata yang akan dikirimkan. Bu Sarah yang hendak mengecek ke kamar tempat Rani disekap dan takut terjadi apa-apa tapi kemudian malah dilarang oleh Pak Herman. Biarkan saja Bu, mungkin Rani lagi stres dan tidak terima karena si Ramdan dijebloskan ke penjara. Bisa-bisa nanti malah kamu yang dilukai sama Rani, kata Pak Herman seraya menarik tangan istrinya itu agar kembali ke kamar mereka. Bu Sarah terpaksa menurut. Meski perasaannya tiba-tiba menjadi tak enak. Apalagi sebelumnya tadi siang tiba-tiba saja tak ada angin dan tak ada hujan. Bu Sarah melihat foto Rani yang tergantung di ruang tengah tiba-tiba terjatuh dan pecah. Belum lagi Bu Sarah mendapatkan firasat buruk karena semalam dia mimpi bahwa gigi bawahnya copot. Bu Sarah tahu betul bahwa mitosnya hal itu adalah pertanda akan ada orang terdekat yang akan meninggal dunia. Namun sekuat tenaga Bu Sarah mencoba menepis semua pikiran buruknya yang mulai memenuhi kepalanya. Ya Tuhan, tolong lindungi anakku. Aku tahu dia mungkin salah dalam langkah, tapi dia sebenarnya anak yang baik dan sangat berbakti. Batin Bu Sarah di dalam hatinya. Ya, sebagai seorang ibu, Bu Sarah tak pernah putus mendoakan sang anak. Esok harinya Bu Sarah menemukan tubuh Rani tergantung tali tambang menjerat lehernya. Bukannya sedih atau simpati, Pak Herman mengatakan Bu Sarah tak pantas menangisi anak yang telah membuat malu keluarga seperti Rani. Nindi dan Miftah pun ikut melayat saat jenazah Rani selesai dimandikan dan dikafani. Mereka berdua ikut terpukul dengan tragedi menyedihkan yang menimpa sahabatnya itu. Karena bagaimanapun Rani pernah menjadi bagian dari masa indah saat mereka SMA. Setelah menerbangkan doa-doa untuk mendiang Rani, Nindi pun hendak berdiri. Tak sengaja buku doanya malah jatuh dan agak terlempar ke arah Rani yang telah terbujur dan telah dikafani. Dan buku itu pun jatuh tepat mengenai kaki jasad Rani. Nindi pun segera mengambil buku tersebut hingga tanpa sengaja menyentuh kaki jasad Rani. Saat itulah Nindi tiba-tiba mendapat penglihatan. Nindi seperti melihat ada seseorang yang menjambak rambut Rani dengan keras hingga ada rambutnya yang sampai ikut tercabut. Hingga Rani menjerit kesakitan dan memohon-mohon minta tolong. Lalu semuanya menjadi gelap. Nindi memegangi kepalanya yang tiba-tiba berdenyut sakit. Ya,
Setiap kali mendapatkan penglihatan akan sebuah kejadian, baik kejadian di masa lalu maupun kejadian di masa yang akan datang, pasti Nindi akan merasakan sakit kepala yang luar biasa hebatnya. Sedangkan Miftah yang dari tadi telah selesai membacakan doa tanpa sengaja menemukan sobekan-sobekan kertas mirip diari di kamar khusus Rani. Tapi anehnya tulisannya sama sekali tak bisa dibaca karena berupa sobekan-sobekan kertas. Miftah pun kemudian mengajak Nindi mencari diari tersebut sebagai sebuah barang bukti. Meski dugaan polisi Rani melakukan bunuh diri, tapi Miftah yakin Rani dibunuh. Sebabnya Miftah sempat mendengar orang yang memandikan jenazah Rani mengatakan mereka melihat ada luka memar seperti bekas cengkraman di bahu Rani. Saat pemakaman Rani, Nindi dan Miftah bergidik ngeri melihat sosok Rani tiba-tiba berdiri di belakang tubuh Pak Herman. Tapi wajahnya sangat tampak marah. Kata Miftah, mungkin Rani marah karena Pak Herman melarang Rani berhubungan dengan Ramdan. Meski Miftah juga merasa tak yakin antara Rani dan Ramdan memang ada hubungan spesial. Apalagi Miftah cukup mengenal Ramdan yang masih sebagai tetangganya. Ramdan pemuda baik yang taat beragama dan sering bertemu dengannya di masjid ketika sholat berjamaah. Makanya Miftah merasa tak percaya jika Ramdan yang dikenal taat beribadah itu mana mungkin bisa sejauh itu berbuat dengan menghamili Rani, anak majikannya. Saat Bu Sarah masih berduka ditinggalkan putri satu-satunya dengan cara tragis, Pak Herman malah sibuk menghasut warga agar mengusir Ramdan dari kampung. Sepertinya Pak Herman masih kecewa karena tempo hari pihak kepolisian tidak langsung menahan Ramdan. Saya yakin si Ramdanlah yang sudah bikin Rani stres dan lalu bikin dia nekat bunuh diri. Benar-benar kurang ajar anak itu. Harusnya waktu itu pihak kepolisian langsung penjarakan dia. Ini malah harus menunggu hasil penyelidikan segala. Sungut Pak Herman seraya mengepakkan tinjunya. Warga yang mendengar ucapan bernada hasutan dari Pak Herman langsung manggut-manggut membenarkan semua yang dikatakan oleh Pak Herman. Diam-diam dalam hati Pak Herman tersenyum puas. Sebuah senyum penuh arti terukir di bibirnya yang menghitam. Namun tak lama setelah Rani meninggal, Ramdan malah menghilang. Pak Herman dan Bu Sarah menuduh Bu Marni menyembunyikan Ramdan. Mereka pun mencari Ramdan ke kontrakan Bu Marni hingga ditegur Haji Uus yang tidak terima kontrakannya diacak-acak Pak Herman yang emosi karena tak menemukan Ramdan di sana. Pak Herman juga memfitnah Ramdan telah membawa kabur uang penjualan batu bata sebesar 3 juta rupiah. Bu Marni tidak punya uang sebanyak itu karena dia hanya seorang janda yang hidupnya dibiayai oleh Ramdan. Pak Herman yang licik memberi tawaran jika Bu Marni tidak bisa membayarnya, harus diganti dengan kerja di rumahnya tanpa dibayar selama 1 bulan. Pak RT yang kasihan kemudian mengajak warga untuk patungan mengumpulkan iuran uang sebanyak 3 juta agar Bu Marni bisa terbebas tidak perlu kerja di rumah Pak Herman. Namun Pak Herman yang licik tetap meminta Bu Marni kerja di sana untuk menggantikan Ramdan. Miftah dan warga yang protes malah ditantang berkelahi oleh Pak Herman. Bu Marni yang tidak mau mereka berselisih gara-gara dia lebih memilih untuk mengikuti kemauan Pak Herman. Namun sayangnya Pak Herman senang bertindak sewenang-wenang. Bu Marni menangisi nasibnya yang malang. Bu Sarah yang kasihan kepada Bu Marni juga tidak bisa membantunya karena Pak Herman mengancam akan menceraikannya bila Bu Sarah berani-beraninya membantu Bu Marni. Bu Marni bingung mencari Ramdan kemana lagi. Bu Marni tidak menyadari jika sosok Rani muncul dengan wajah sedihnya di dekatnya. Nindi malam itu pulang kuliah setelah nongkrong dulu dengan Miftah dan teman-teman kampusnya. Hingga pulangnya pun agak larut malam. Ketika melewati sebuah pohon waru yang tak jauh dari rumah Bu Sarah, tiba-tiba Nindi melihat ada sebuah diari tergeletak tak jauh dari tempatnya berjalan. Nindi pun mengambilnya dan melihat isinya yang hanya berupa halaman-halaman kosong. Nindi yang juga sering menumpahkan perasaannya ke sebuah buku diari, memakai diari itu untuk menumpahkan perasaannya kepada Miftah. Ya, Nindi diam-diam memang menyukai sahabatnya itu, tapi tak pernah berani untuk terang-terangan menyatakan. Nindi takut Miftah hanya menganggapnya sebatas sahabat saja, tak lebih dari itu. Lagi pula Nindi tak mau nanti persahabatan mereka berdua menjadi rusak gara-gara cinta. Makanya Nindi lebih memilih untuk menyembunyikan rapat-rapat rahasia isi hatinya. Anehnya ketika Nindi ketiduran dan tiba-tiba muncul halaman-halaman yang seolah memunculkan huruf-huruf bertintakan darah. Esoknya Nindi merasa heran kenapa isi diarinya berubah. Dia ketakutan dan membuang diari itu. Sementara itu Pak Herman yang sedang mengecek stok batu bata. Namun sosok Rani muncul mengagetkannya hingga kepala Pak Herman luka terantuk
tumpukan batu bata. Pak Herman pun lari ketakutan dan langsung menuju ke rumahnya. Pak Herman yang mata keranjang tertarik pada paras cantik Binunung dan menggodanya ketika Binunung sedang masak. Tapi kemudian ditolak mentah-mentah oleh Binunung. Pak Herman mengancam akan memecat Binunung dan menyebarkan berita bahwa Binunung senang menggodanya. Lalu Pak Herman memaksa Binunung agar mau menjadi selingkuhannya. Namun saat Pak Herman hendak memeluk Binunung, tiba-tiba dia bergidik ngeri saat melihat sosok Rani ada di belakang Binunung. Nyali Pak Herman semakin ciut saat sosok Rani memandangnya tajam penuh kebencian. Tak patah arang, Pak Herman masih penasaran dengan Binunung, tak peduli meski sudah ditolak mentah-mentah. Malamnya Pak Herman mengendap-endap ke kamar Binunung. Pintunya tidak dikunci karena Binunung sedang sibuk menyetrika. Pak Herman kemudian nekat hendak mendekap Binunung dari belakang. Tapi kemudian kembali muncul sosok Rani. Sosok Rani mengangkat tangannya. Tiba-tiba saja sebuah batu bata melayang ke wajah dan tubuh Pak Herman. Pak Herman ketakutan dan kembali lari tunggang langgang. Ketika ditanya oleh Bu Sarah mengenai luka di kepalanya, Pak Herman mengatakan Binunung telah menggodanya dan dia berusaha menghindar dan terantuk batu bata di kepalanya. Bu Sarah merasa cemburu, lalu dia malah melabrak Binunung. Tapi kemudian dilerai oleh Bu Marni. Pak Herman balik memarahi Bu Marni. Miftah dan Nindi kebetulan lewat di dekat sana. Pak Herman hendak menampar Bu Marni tapi kemudian ditepis tangannya oleh Nindi. "Jangan kasar begitu Pak pada Bu Marni," tegur Nindi geram. Tiba-tiba saja saat tangannya bersentuhan dengan Pak Herman, Nindi mendapat penglihatan seperti melihat ada sebuah tangan merobek-robek buku kecil mirip sebuah diari. Dan tiba-tiba sosok Rani muncul. "Tolong kamu temukan diariku, Nin," katanya dengan wajah sendu. Nindi pun jadi teringat dengan diari yang dia pernah temukan. Lalu Nindi pulang untuk mengambil diari tersebut karena hendak dia perlihatkan kepada Bu Sarah dan juga Miftah. Bu Sarah pun kaget karena melihat ada sobekan kertas diari di kasurnya. Disusul kemudian dengan sosok Rani muncul minta tolong sambil menangis. "Bu, tolong Rani, Bu," rintih sosok Rani. Darah Bu Rani terkesiap. Rani anakku," ucapnya dengan suara bergetar. "Tolong Rani, Bu." Kembali sosok Rani mengulang perkataan yang sama. "Apa yang bisa ibu bantu, Nak?" jawab Bu Sarah sambil menahan rasa takut yang mulai menyergapnya. Betapa tidak, sosok Rani terlihat begitu menakutkan. Ada luka jeratan di lehernya dan wajahnya yang sepucat kapas makin terlihat seram ditambah lingkaran hitam yang ada di sekitar kedua bola matanya. "Tolong cari pembunuh Rani, Bu," saut sosok Rani. Lalu sosoknya tiba-tiba menghilang. Sosok tersebut seperti ditiup angin ketika suara azan berkumandang dari masjid di sekitar rumah Bu Sarah. Bu Sarah yang ketakutan malah pingsan di depan kamarnya. Esok harinya Bu Sarah menceritakan kejadian semalam kepada Pak Herman tentang curhatan Rani yang minta dicarikan pembunuhnya. Tapi Pak Herman bilang bahwa Bu Sarah hanya mengalami halusinasi. "Kamu jangan mengada-ada, Bu. Anakmu itu sudah tenang di alam sana. Jangan sampai kesedihanmu itu justru membuat arwah Rani jadi tidak tenang," kata Pak Herman. Namun Bu Sarah tidak mau begitu saja menerima pendapat Pak Herman. Bu Sarah merasa bahwa sosok Rani memang ingin memberitahu sesuatu. "Jangan bicara begitu, Pak. Aku ini ibu kandungnya Rani. Aku yakin sekali tadi malam memang arwah Rani yang datang menemuiku," ucap Bu Sarah yang merasa kesal karena tak dipercaya oleh Pak Herman. Pak Herman malah balik memarahi Bu Sarah. "Ya sudah, terserah kamu sajalah, aku pusing," seru Pak Herman seraya beranjak pergi meninggalkan Bu Sarah yang masih terpaku dengan lamunannya mengenai kejadian semalam. "Kenapa kamu seperti tak tenang, Nak? Apa yang sebenarnya terjadi pada kamu?" geluh Bu Sarah seraya mengambil foto Rani yang terpajang di ruang tamu dan kemudian memeluknya erat sambil menangis. Tak lama kemudian ada angin semilir berhembus. Entah dari mana, seolah-olah angin itu menghampiri Bu Sarah. Ternyata sosok Rani yang kembali muncul. Tapi kali ini sosok Rani sengaja membuat Bu Sarah agar tidak bisa melihat wujudnya. Sosok Rani kemudian memeluk Bu Sarah dari belakang seraya berbisik lirih di telinga Bu Sarah. "Jangan menangis, Bu. Aku akan makin sedih jika melihat ibu menangis seperti ini." Bu Sarah kaget. Bulu kuduknya pun langsung merinding. Hingga tanpa sadar, kedua tangannya yang sedang memeluk foto berfigura milik Rani tiba-tiba jatuh ke lantai dan pecah berhamburan. Bu
Bu Sarah kaget tersadar dan lalu berjalan ke dapur mengambil sapu. Kemudian dia membersihkan serpihan kaca yang berasal dari pecahan foto berfigura milik Rani itu. Pada saat yang sama, Miftah dan Nindi menemui Bu Sarah untuk menunjukkan diari milik mendiang Rani. Sosok Rani tiba-tiba muncul dan masuk ke tubuh Bu Marni. Dia menunjuk-nunjuk ke arah gudang. Nindi, Miftah dan Bu Sarah kaget. Ketika di gudang mereka menemukan Ramdan yang berada dalam kondisi sangat lemas. Bu Sarah menangis haru melihat diari milik Rani. Saat Nindi kembali memegang diari tersebut, anehnya muncul robekan-robekan kertas dari diari itu. Dan entah dari mana asalnya kemudian membentuk sebuah diari utuh. Hingga Nindi, Miftah dan Bu Sarah bisa membaca semua isinya. Dari situlah terkuak jika Pak Herman lah yang telah menggagahi dan menghamili Rani. Rani tidak berani bercerita pada siapapun termasuk kepada ibunya, karena Pak Herman mengancam akan membunuh Bu Sarah. Selama Rani dilecehkan oleh Pak Herman, dia hanya bisa mencurahkan semua isi hatinya lewat diari miliknya itu. Ramdan pun bersaksi telah disekap oleh Pak Herman di gudang miliknya. Mulutnya dilakban, kedua kakinya diikat gara-gara pernah memergoki Pak Herman yang kembali hendak menggagahi Rani. Ketika Pak Herman hendak memukul Ramdan dengan kursi, Rani coba menghalangi hingga mengenai dadanya. Rani pun jatuh terjengkang pingsan. Ramdan mengancam akan melaporkan perbuatan Pak Herman pada Bu Sarah dan juga pada warga. Ketika hendak berlari keluar, Pak Herman kembali melempar kursi hingga mengenai kepala Ramdan, dan Ramdan pun pingsan. Pak Herman kemudian menyeret tubuhnya ke gudang dan menyekapnya selama berhari-hari. Rani pun kemudian siuman. Karena takut Rani mengadu pada Bu Sarah, Pak Herman mencengkeram bahu Rani dan membenturkan punggungnya ke tembok. Rani melawan, Pak Herman kembali membenturkan punggungnya. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Ketika Rani sekarat, Pak Herman segera mengambil tali tambang dan menjerat leher Rani agar disangka Rani melakukan bunuh diri. Diari Rani pun dirobek-robek isinya dan diarinya hendak dibakar. Tapi kemudian terdengar suara Bu Sarah yang memanggilnya, hingga Pak Herman takut ketahuan dan kemudian melempar diari itu jauh-jauh. Bu Sarah sangat murka saat tahu Pak Herman lah pelakunya dan langsung minta cerai saat itu juga. Bu Sarah meminta maaf kepada Ramdan dan juga Bu Marni. Pak Herman sempat kabur ketika hendak ditangkap polisi, bahkan hendak menyandra Bu Sarah. Bu Sarah berhasil menginjak kakinya dan lepas. Pak Herman kemudian lari ke jalan, tapi kemudian malah bertemu dengan sosok Rani yang menghadangnya. Pak Herman hendak lari dari sosok Rani, tapi kemudian polisi memergokinya. Dan akhirnya Pak Herman pun menerima akibat dari seluruh perbuatannya.